Dampak banjir di Aceh yang memutus akses jalan, pasokan BBM terhambat, warga harus antri di SPBU hingga semalaman. Desa terisolasi, warga korban banjir dan longsor di Sidari, Sumatera Utara rela berjalan kaki selama 3 jam demi bantuan makanan dan pakaian. Keluarga WNI yang menjadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini bersama saya, Valentina Sitorus, hanya di Kompas Malam. Saya dari Aik Tolang, di sana tidak ada bantuan. Jalan ke sini pun terputus, jalan ke sini berjam-jam. Jadi yang utama Bapak Presiden dan semua kalangan terkait pembangunan jalan agar logistik dari luar daerah bisa sampai ke Sibolga. Iya, karena gas tidak ada, makanan tidak ada. Hampir 3 jam jalan kaki. Ini nanti kami nyebrang sungai. Iya, tutup latong karena jalan kami udah putus. Nah, karena kami longsor di jalan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Saudara, banjir dan putusnya jembatan akses lintas nasional mengakibatkan pasokan BBM di Kabupaten Bireun, Aceh terhenti selama sepekan terakhir. Akibatnya warga harus antri di SPBU bahkan hingga semalaman. Antrian panjang warga terjadi di depan SPBU Kecamatan Juli Bireun, Aceh. Warga harus antri berjam-jam bahkan semalaman demi bisa mengisi bahan bakar. Warga bilang antrian sudah 2 hari terjadi, dampak terhentinya pasokan BBM dari Pertamina Patraniaga Terminal Depot BBM Lok Sumawe akibat terputusnya jembatan penghubung lintas nasional. BBM harus dipasok dari Terminal BBM Krueng Raya Aceh Besar. Saya dari semalam jam 11. Dari jam 11? Ya. Nah, ini kenapa penyebabnya, Bang? Yang mana? Penyebabnya antri ini apa nih? Apa masalah? Ya, tak tahu sendirilah keadaan minyak langka karena distribusinya kurang lancar. Semoga kan ada apa ya, inisiatif lah dari pemerintahan, khususnya pemerintah pusat. Tolonglah jangan diabaikan keadaan Aceh sekarang. Peti jenazah korban banjir bandang digotong polisi dibantu warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai karena akses jalan yang terputus. Peti jenazah salah satu korban banjir di Padang, Sumatera Barat harus diturunkan dari ambulans. Jalan Lembah Anai ditutup total akibat longsor dan tak bisa dilalui kendaraan. Polisi dibantu warga terpaksa membawanya melewati jalan setapak sejauh 100 meter ke titik penjemputan mobil jenazah pengganti yang telah menunggu.
Mulai hari ini sudah menetapkan bahwa jalur Padang Panjang menuju Lembah Anai ditutup pada seluruh pengguna jalan, baik roda 2, roda 4 maupun roda 6 dan setelah roda lainnya. Bila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. 6 titik badan jalan di Lembah Anai rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Kendaraan yang bisa melintas hanya kendaraan darurat dan harus dengan sistem transfer antar ambulans. Polisi bersama Balai Jalan Nasional telah melakukan survei dan mengupayakan perbaikan dalam waktu dekat. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Jaya, Aceh mengakibatkan 3.000 lebih kepala keluarga terdampak. Dan banyak dari mereka yang belum mendapat bantuan. Bahkan saudara, di Desa Sidari, Sumatera Utara, korban banjir menempuh perjalanan 3 jam dengan berjalan kaki untuk mendapatkan bantuan makanan dan pakaian. Hanya tekad baja yang membuat langkah Lamria mampu mencapai posko bantuan logistik di Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ia berjalan kaki selama 3 jam menembus medan terjal dari desanya yang terisolir. Lamria pergi menjemput bantuan makanan dan pakaian layak pakai untuk dirinya dan keluarga. Ini hampir 3 jam. 3 jam. Itu menggunakan apa Pak, Bu? Jalan kaki atau? Jalan kaki. Lewati apa saja? Ini nanti kami nyebrang sungai. Iya. Untuk di desa Ibu sendiri seperti apa? Terisolir atau seperti apa? Tertutup atau gimana? Oh, tertutup lah tong, karena jalan kami udah putus. Karena kami longsor di jalan itu. Longsor. Jadi sehingga Ibu harus jauh-jauh sini ya? Iya, jauh. Ini beras sembako lah. Mungkin dapat ditunjukkan Bu seperti apa? Ini dilihatkan. Ini pakaian sama apa nanti ya? Pokoknya perlengkapan apalah. Ini sembako ya isinya? Iya, sembako. Sementara warga Desa Pagaran Lambung 1 Kabupaten Tapanuli Utara sejak terisolir 6 hari akibat longsor di sepanjang Jalan Tarutung Sibolga mendapatkan pasokan makanan dari muatan angkutan logistik yang terjebak dengan sistem barter. Bulan itu ada mobil telur, kita komunikasi sama supirnya, itu dikasih sama kita. Ada juga yang barter barang, kita kasih makan dia, dikasih sayur-sayuran, karena itu pun membusuk di sana, cabai-cabai semua kita kasih Pak. Jadi soal berasnya itu, nanti kalau ada pun komplain dari yang punya beras, kita sudah siap. Masyarakat di sini sudah siap membayarkannya itu melalui dana desa. Masalah kekurangan bantuan logistik juga dialami Nawiyah, lansia korban banjir bandang yang tinggal seorang diri di rumahnya di Gampong Berawang, Meredu, Kabupaten Pidi Jaya. Ia mengaku belum terjangkau bantuan logistik, bertahan di kondisi serba darurat. Bantuan apa saja yang sudah dapat dari pemerintah? Apapun belum. Tadi ada datang Pak Isi, ada dikasih nasi 1 bungkus, masih itu. Dari kemarin tanya kemana Pak Isi, kemana Pak Isi. Rupanya Pak Isi kan mengungsi dia. Harapan Ibu nih? Harapan Ibu kan semoga pemerintah membantu kami apa yang ada. Yang penting, yang utama sekali untuk makan. Selain kurangnya pasokan logistik, kesulitan memperoleh BBM sejak 3 hari lalu terjadi pasca banjir melanda Kota Medan. Pihak Pertamina menyatakan akan terus mendistribusikan BBM ke SPBU untuk mencegah kelangkaan dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memasok BBM ke daerah terdampak bencana di Sumatera. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas kebutuhan para warga terdampak banjir bandang, sudah ada Wakil Bupati Pidi Jaya Hasan Basri. Selamat malam Pak Hasan. Ya, siap. Pak Hasan, saya ingin konfirmasi dan penjelasan Bapak hingga saat ini berapa kecamatan di Pidi Jaya yang terdampak banjir bandang?
PD Jaya dengan jumlah kecamatan 8 kecamatan dapat bencana ke 8-8-nya berimbas bencana, tapi yang sangat besar adalah Kecamatan Merah 2, Kecamatan Merdu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangkabuya, Kecamatan Bandar 2, dan Kecamatan Pantai Raja. Ada 6 kecamatan yang berdampak besar akibat bencana banjir bandang di Kabupaten PD Jaya. Oke, sampai saat ini pasokan bantuan logistik apakah seluruhnya sudah menyentuh warga, Pak, yang menjadi korban dari 8 kecamatan ini? Alhamdulillah, semua masyarakat, semua desa yang menjadi korban bencana sudah dapat kita kirim bantuan, walaupun ada beberapa desa yang masih terisolasi akibat akses jalan masih tertutup dengan lumpur yang sangat tebal. Tapi akses jalan ke desa yang terkurung itu dengan jalan kaki dan dengan memakai speedboat. Oke, artinya 2 desa yang terisolir ini sudah bisa dikirimkan bantuan ya Pak ya? Sudah 4 desa sudah bisa kita kirim bantuan, tapi mereka belum bisa dengan kendaraan, masih airnya masih agak tinggi, lebih kurang 1 meter, sehingga mereka masih harus kita dengan jalan kaki atau dengan speedboat. Oke, Pak, dari 8 kecamatan itu apakah Bapak bisa menjamin bahwa logistik sepenuhnya ini bisa mencukupi kebutuhan mereka, Pak? Bagaimana koordinasi dengan stok logistik di gudang BPBD? Alhamdulillah, logistik yang sudah ada, setiap hari langsung kita kirim apa yang ada, yang masuk ke BPBD kita, langsung kita arahkan, kita bagikan kepada seluruh masyarakat yang berdampak bencana di Kabupaten PD Jaya. Yang sangat dibutuhkan saat ini adalah di Kabupaten PD Jaya tenda pengungsian. Pertama, selanjutnya adalah air mineral, selanjutnya adalah selimut, kain sarung, susu untuk anak-anak, dan obat-obatan. Banyak yang sakit. Dan kita juga mengharapkan ada beberapa tendon untuk penampungan air untuk di PD Jaya. Oke, Pak, itu tadi list atau kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent untuk dibutuhkan oleh warga. Ini bagaimana upaya dari pemerintah daerah, dari Bapak untuk bisa memenuhi hal ini? Kita saat ini apa yang sudah ada kita salurkan, sehingga kita mengharapkan bantuan dari pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat. Oke. Apa-apa yang kekurangan terhadap masyarakat yang berdampak bencana ini. Pertama sekali kita air bersih kita tidak tersedia di PD Jaya karena semua PDAM kita rusak. Tertimpa bencana, WTP-nya rusak, sehingga air yang kita bawa ke PD Jaya adalah di daerah lain, sehingga kita membutuhkan mobil tangki, tendon tempat penampungan, dan fasilitas kesehatan, dan untuk WC portable, karena di tempat pengungsian masyarakat kita tidak memiliki WC. Baik. Fasilitas kesehatan dan air bersih ini yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak. Kami doakan, Pak, semoga distribusinya lancar, harapan-harapan yang tadi Bapak sampaikan bisa langsung terdengar oleh pemerintah pusat sehingga bantuan ini cepat tersalurkan. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Sedikit lagi. Singkat saja, Pak. Kami sangat membutuhkan juga rumah hunian sementara, karena dampak bencana ini
kemungkinan besar kami akan berada di pengungsian lebih kurang setahun lebih. Dengan demikian kita meminta kepada pemerintah pusat untuk membangun rumah hunian sementara. Baik, terima kasih atas informasi yang dibagikan kepada kami, Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Saudara, polisi membantu evakuasi warga lansia yang terjebak banjir menggunakan rakit darurat dari batang pohon pisang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, aksi heroik dilakukan Kapolsek Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara saat mengevakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Evakuasi warga lansia dilakukan Kapolsek Pangkalan Brandan, AKP Amrizal Hasibuan dengan menggunakan rakit darurat dari batang pisang. Korban dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan untuk mengetahui cerita dari aksi heroik Kapolsek yang membantu mengevakuasi warga lansia dengan batang pohon pisang, kita sudah bersama Kapolsek Pangkalan Brandan, AKP Amrizal Hasibuan. Selamat malam Pak Amrizal, apa kabar? Selamat malam Ibu, kabar baik, kami kabar baik di sini Bu. Iya Pak Amrizal, boleh cerita kepada kami bagaimana waktu itu kondisinya Pak? Kok bisa terbesit menggunakan batang pohon pisang untuk dijadikan rakit darurat? Terima kasih Bu, jadi perlu kami sampaikan waktu itu kan kejadiannya kan sudah mulai naik air, termasuk di kantor kami juga sudah masuk air. Tiba-tiba datang seorang wanita setengah baya ke kantor dengan menangis, menyatakan bahwasanya ibunya tidak dapat terevakuasi atau belum terselamatkan di tengah kampung, di yang daerah yang sangat dalam di debit airnya. Jadi saat itu saya lagi kumpul dengan teman-teman saya, kami udah lelah kali Bu, dari semalaman kami sudah kerja, namun tetap kami melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Melihat hal tersebut, melihat wajah anak gadis tersebut, saya sangat tersentuh karena situasi sudah tidak menentu. Saya coba tetap tekadkan keyakinan saya, mental saya dan mental anggota saya yang sudah sangat lelah. Saya ajak mental anggota-anggota saya yang masih bisa nih. Saya pilih-pilih, jadi belum nggak semua. Kami berangkat Ibu, berangkat kebetulan di tengah jalan nyusuri di air yang sudah setinggi lutut dan paha orang dewasa. Kami terus berjalan ke daerah, karena saya orang Polsek Brandan, saya tahu wilayah, saya paham maksud si anak perempuan posisinya di mana mamanya. Saya berangkat. Setengah jalan saya jumpa sama yang teman saya yang baju hitam itu, kebetulan itu tetangga saya juga di tetangga sebelah rumah, Bang Dede. Bang Dede mau kemana? Ayo kita bantu apanya Om, kita bantu teman saudara-saudara kita yang di tetangga kita. Ayo, tapi sebelum ke sana bantu saya dulu, ada yang minta tolong ini gini-gini ke tempat menyelamatkan emaknya. Oh gitu Om, tapi yakin Om ya betul janji kita ke tempat tetangga kita. Iya, kita berangkat dulu tapi kita ke sini. Saya berangkat bersama Dede itu juga dengan beberapa anggota saya sampai di dataran yang agak tinggi, kami naik. Di situ saya sudah paham, dari situ saya bisa mengarah ke rumah anak gadis tersebut. Kami melompat sama si Om Dedek, si Dedek tadi. Ya. Anggota saya yang lain kemudian sudah sangat lelah dan kurang pengalaman dengan air. Jadi kami melompat. Untuk penemuan naik. batang pisang itu sendiri bagaimana Pak? Dirakit saat itu juga atau memang sudah tersedia di sana? Enggak Ibu, kami melompat sama-sama naik tutupnya kotak ikan itu Ibu, fiber. Jadi kami berenang berdua sampai sekitar 150 meter dari titik lompat. Kami ketemu sama gedebok pisang. Jadi ketemu gedebok pisang, ada 4 gedebok pisang yang terapung. Ada juga terlihat tali. Ya kebetulan lah Bu, mungkin Tuhan kasih petunjuk.
Ya kami rakit Bu, karena saya itu lebih gampang buat kami juga supaya nggak kelelep juga. Jadi kami pasang, kami rakit dengan tali. Alat yang kami bawa berenang awalnya kami jadikan landasan atau bisa menyelamatkan orang untuk duduk. Di situ pertama kali kami jumpa sama sepasang suami istri di atas plafon di bawah atap ya dengan anak-anaknya yang berumur 3 tahun. Jadi sudah minta tolong Pak, itu sakit. Saya sangat renyuh karena itu keluarga saya. Jadi saya naikkan. Udah kedinginan kali mereka jatuh, pasti masalah buat saya. Warga saya kalau jatuh tenggelam mati, pasti masalah buat saya. Tapi saya tekadkan keyakinan saya pasti bisa. Maaf Ibu, saya agak terharu. Jadi setelah bisa pada posisinya menaikkan orang di atas gedebok pisang di saat gelombang air naik pasang itu sangat sulit Bu. Tapi kami berusaha, niat kami bagus, ditolong sama Tuhan. Kami bisa naikkan sepasang suami istri dengan anaknya. Kami dorong balik ke titik pertama kami. Tapi sebelum kami berangkat ada cerita nenek-nenek. Itulah nenek yang mungkin ada di video ini. Juri-juri minta tolong. Sabar ya Nek, saya usaha. Udah itu saat saya balik mungkin anggota melihat saya sudah kelelahan. Anggota saya nyarankan, Dan, udah Dan, nanti komandan bahaya Dan. Enggak, ada nenek-nenek minta tolong. Udah nggak apa-apa. Yang heran saya Dede ini semangat Ibu. Kayak mana Dek? Udah Pak, kalau Bapak oke, saya juga oke katanya. Saya ikut Bapak. Wajah saya termotivasi. Saya harus kami berenang lagi Bu. Sekitar 300 meter lah Bu, berenang di situ. Tapi kami udah punya sampan, batak gedebok pisang. Jadi udah sampai di sana kami lihat nenek itu nggak bisa gerak bawa tongkat. Saya naik kan, itu sangat sulit Ibu. Saya sangat takut, nenek itu masuk, terjun ke jatuh, goyang sedikit, masuk. Itu kedalaman sudah seputaran 3-4 meter Ibu dari tanah. Agak sulit saya bayangkan kalau nenek itu jatuh, sulit dengan berat badannya sendiri itu sulit kami untuk naikkannya lagi. Ya, kami Tapi apresiasi langkah Bapak dalam melakukan proses evakuasi tersebut, proses penyelamatan dan keyakinan Bapak terutama sehingga warga tersebut bisa ke tempat yang lebih aman. Tapi untuk update kondisi ibu-ibu tersebut, ibu lansia ini seperti apa Pak sekarang? Sekarang setelah selamat, sudah kita bawa, langsung kita naikkan ke tempat yang lebih aman, dibawa sama keluarganya, sudah dibawa ke posko pengungsian Ibu. Dibawa ke posko pengungsian, sekarang Alhamdulillah beliau baik-baik saja Ibu. Oke, Pak, kalau untuk memantau lokasi di sana, sampai saat ini seperti apa kondisi banjir di Langkat dan apa bantuan yang paling dibutuhkan warga hingga saat ini? Izin Ibu, agak terputus-putus Ibu. Iya, untuk saat ini bagaimana kondisi banjir di Langkat Pak? Dan apa kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga? Saya rasa untuk saat ini setelah pasca banjir, awalnya kami sangat membutuhkan penerangan, internet, obat-obatan, medis dan lain sebagainya, dikarenakan kemarin juga agak sulit, dikarenakan banyak jalan-jalan untuk menuju Brandan itu yang terputus. Namun saat ini sudah lancar. Yang dibutuhkan masyarakat itu medis. Saya rasa itu sekalian juga mungkin psikiatri ya Bu, untuk anak-anak biar mengembalikan mental dan psikologi anak-anak mungkin ya Ibu, itu saya rasa. Intinya warga kami masih kuat Ibu, kami bersama di bawah pimpinan Bapak Kapolres, Pak Kapolres Langkat, kami tetap konsisten untuk selalu melayani dan melindungi dan mengayomi masyarakat kami Ibu. Baik, Pak, kami konfirmasi tadi Bapak sempat mengatakan bahwa banjir kemarin menyentuh angka 3-4 meter tingginya. Saat ini berarti sudah surut ya Pak ya? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah saat ini sudah sangat surut. Jadi untuk di jalan yang awalnya sudah masih tergenang air, sekarang sudah tidak Ibu. Sudah tidak tergenang air di kanan kiri jalan, di pemukiman masyarakat pun, kalaupun saat ini sudah juga berangsur turun, dan ada beberapa titik yang masih tergenang air, namun diperkirakan tidak terlalu membahayakan, ketinggiannya paling 30
cm begitu Ibu. Baik, Pak Amrizal, sebelumnya terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami di Kompas Malam. Semoga kisah inspiratif ini menginspirasi pihak-pihak yang tentu saat ini mungkin sedang melakukan proses evakuasi, dan tentunya harapan serta keyakinan dalam proses evakuasi itu menjadi salah satu kunci untuk bisa menyelamatkan warga terdampak. Terima kasih Kapolsek Pangkalan Berandan, AKP Amrizal Hasibuan. Salam sehat selalu, Mauliate. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan Ibu. Kami tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Salam presisi Ibu. Salam presisi. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai keluarga warga negara Indonesia yang menjadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan untuk dimakamkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, salah satu korban meninggal dari tragedi apartemen terbakar di Hong Kong adalah pekerja migran Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur. Dina Martiana meninggal karena terjebak kobaran api di lantai 25 bersama dengan majikannya. Kabar duka diterima keluarga Dina Martiana pada Sabtu 29 November 2025. Dina, pekerja migran Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dalam kebakaran besar di apartemen Hong Kong 26 November lalu. Dina terperangkap di lantai 25 bersama majikannya. Jenazah ibu satu anak itu akan dipulangkan pada 3 Desember mendatang. Itu dari pihak agennya itu bilang ya terjebak di ruangan karena mau turun itu nggak bisa turun tangga karena kan udah asap dari bawah itu naik gitu. Jadi tapi satu-satunya cuma diam di ruangan pertolongan. Di lantai berapa? Di lantai 20. Duka juga menyelimuti rumah Erawati di Malang, Jawa Timur. Saat kebakaran terjadi, Erawati sempat melakukan panggilan video dan menyampaikan permohonan maaf pada keluarga. Tak lama kemudian, panggilan video itu terputus. Setelah itu keluarga mendapat kabar Ernawati ditemukan meninggal. Mau keluar udah nggak bisa lagi. Apinya terlalu besar, udah minta maaf kalau ada salah gitu. Gendong bayinya itu sama nutupi hidungnya itu. Apa yang disampaikan waktu itu kepada pihak keluarga? Ya bilang kalau memang udah nggak kuat. Soalnya kan asapnya terlalu tebal. Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah WNI yang meninggal dalam kebakaran di apartemen Hong Kong menjadi 9 orang. Pemerintah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk verifikasi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berjanji mengawal pemulangan jenazah WNI yang menjadi korban. KJRI Hong Kong sebagaimana setelah saya sampaikan tadi, tim family engagement itu tugasnya di situ untuk repatriasi jenazah, menyampaikan penjelasan kepulangan jenazah itu kapan dan detail-detail agar keluarga itu tidak merasa tidak memperoleh informasi, dan itu kan pentingnya dalam kondisi berduka ini keluarga harus terus di-engage, dan disitulah pentingnya tim dari KJRI Hong Kong ini. Terkait tanggal kita akan terus update teman-teman media, tapi untuk saat ini semua proses masih terus berjalan. Kebakaran besar menghanguskan kompleks apartemen di distrik Taipo, Hong Kong. 128 orang tewas dan 200 lainnya hilang. 600 personel tim SAR dikerahkan menyusuri bangunan apartemen untuk mencari korban hilang. Pemerintah Hong Kong menetapkan masa berkabung selama 3 hari. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Suyitno yang merupakan suami dari Erawati, salah satu pekerja migran Indonesia yang meninggal dalam kejadian kebakaran besar di Hong Kong 26 November lalu.
Saat itu, Erawati sempat melakukan video call atau panggilan video terhadap keluarga di tengah kebakaran yang terjadi. Pak Suyitno, selamat malam. Selamat malam. Iya Pak Suyitno, dengan Valen di sini kami turut berduka cita atas kepergian istri Bapak dalam kejadian atau insiden kebakaran apartemen di Hong Kong. Pak, kami boleh mendapatkan cerita saat ini jenazah istri Bapak sudah berada di mana dan kapan rencananya dipulangkan? Saat ini belum tahu saya, soalnya belum ada kabar dari pihak KJRI. Oke. Pasca video call Bapak yang dilakukan dengan sang istri, setelah itu dihubungi lagi oleh pihak KJRI itu kapan, Pak? Itu dihubungi hari Jumat. Hari Jumat, 3 hari. Hari Jumat. Oh, 2 hari pasca kejadian ya Pak. Apa yang disampaikan? Ya. Beliau menyampaikan bahwa istri saya sudah tidak tertolong lagi. Kemudian, kapan Pak rencananya jenazah dari istri bisa sampai ke Indonesia? Diinformasikan nggak? Belum ada informasi dari pihak KJRI. Ada upaya yang sudah dilakukan Kami berharap sih biar cepat dipulangkan jenazahnya. Oke. Berarti ini kontak-kontakan terus dilakukan ya Pak ya? Iya. Pernah dari pihak Bapak atau dari pihak keluarga mencoba menghubungi otoritas terkait, Pak? Ya, suruh nunggu dulu katanya, soalnya masih proses. Masih proses identifikasi ya Pak ya. Katanya nunggu berapa hari gitu disampaikan nggak Pak? Sekitar 1 minggu sampai 2 minggu katanya gitu. Paling cepat 1 minggu. Oke. Kita berharap 1 minggu kalau dihitung dari hari Jumat ketika dihubungin, tidak lama lagi Pak, semoga ada kejelasan. Pak, tapi saya boleh mendapatkan informasi bahwa saat kebakaran terjadi, ini informasi yang kami dapatkan adalah istri Bapak ini sempat melakukan panggilan video untuk meminta maaf. Bisa diceritakan Pak, ketika itu situasinya seperti apa? Waktu itu jam 7 video call, kalau benar-benar terjebak api dan nggak bisa lari. Ada situasi panik, asap terlihat, suara sirine itu Pak? Katanya sih nggak ada suara sirine itu. Tahu-tahu asapnya udah naik ke atas. Oke. Saat itu Pak, apa yang disampaikan oleh istri Bu Erawati? Dia juga hanya minta maaf sama Bapak dan saudara-saudara, termasuk saya, dan mencari anaknya untuk minta maaf dan memang udah nggak kuat lagi katanya. Baik. Memang ada hal yang perlu kita ingat dari Ibu Erawati ya, di tengah situasi kepanikan, di saat situasi yang terjadi saat itu tetap melakukan panggilan terhadap keluarga, tetap mengabari bahkan meminta maaf. Kenangan apa Pak yang paling diingat terhadap sang istri? Ya itu mencari anaknya itu, suruh katanya lihat terakhir katanya gitu. Itu yang nyesek ke dada. Dan sempat ketemu ya Pak ya? Ya, udah itu sambil ngeliatin anaknya itu. Baik. Pak, kami doakan semoga setelah ini jenazah Ibu Erawati segera sampai ke keluarga dan segala prosesnya dapat dilakukan dengan cepat. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu Pak Suyitno, salam buat keluarga. Amin. Ya. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai DPR yang akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas penyebab dan dampak banjir serta longsor di Sumatera dalam sepekan terakhir.
Saudara, Komisi 4 DPR akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas penyebab dan dampak banjir serta longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera dalam sepekan terakhir. Rapat yang dijadwalkan pada Kamis 4 Desember 2025, DPR akan meminta penjelasan pemerintah terkait banyaknya gelondongan yang terbawa arus banjir baik di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Se-ekstrim apapun kemudian ya atau bencana iklim yang terjadi kemarin ini itu mungkin akan menyebabkan banjir ya, itu pasti ya, tapi tidak akan membawa kemudian yang oleh di kampung kami disebut bencana Galodo, yang tidak akan membawa kayu-kayuan dan seperti material yang kita lihat sekarang ini di layar gitu. Nah, ini yang pasti kita usut apa penyebabnya. Oleh karena itu Komisi 4 juga sudah memutuskan pada hari Kamis depan itu akan memanggil Menteri Kehutanan beserta jajaran untuk paparan tentang penyebab dan tentu saja langkah-langkah antisipasi ke depannya seperti apa. Banjir bandang dan longsor di 3 provinsi di Sumatera disebabkan oleh cuaca ekstrim dan dampak kerusakan lahan. Menteri Lingkungan Hidup akan mengusut faktor yang memperparah banjir dengan memanggil 8 perusahaan yang bergerak di daerah Batang Toru, Sumatera Utara. Kayu-kayu gelondongan muncul terbawa arus usai banjir melanda sebagian wilayah Sumatera. Kondisi tersebut diantaranya terjadi di Desa Aek Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pemandangan yang sama terlihat di PLTA Simarboru. Kayu-kayu gelondongan berukuran besar hanyut hingga teronggor di bibir sungai. Benarkah kayu-kayu ini pohon yang tumbang secara alami atau karena tangan-tangan tak bertanggung jawab? Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bilang akan mengusut faktor yang memperparah banjir di Sumatera, termasuk memanggil 8 perusahaan yang bergerak di daerah aliran Sungai Das Batang Toru, Sumatera Utara. Kita sangat berduka, kita termasuk kami sangat menyesal tidak mampu memberitahu hal ini lebih lanjut kepada pemerintah daerah sehingga menimbulkan korban jiwa. Ya, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ini ada di sisi lereng lembahnya, kemudian dia curam gini sehingga sementara di curamnya itu ada aktivitas. Saya mencatat ada 8 entitas di sana, mulai dari pengusahaan hutan tanaman industri, kemudian perusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada 8 yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Ini akan kita panggil, kemudian kita mintai mereka menjelaskan semua persoalannya, termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian supaya bisa membuktikan ini kayu itu dari mana asalnya. Presiden Prabowo bilang ada peringatan di balik bencana di Sumatera. Hutan dan sungai adalah rumah kehidupan, harus dijaga dari kerusakan. Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara, ini nanti usaha bersama kita. Tiap rumah ikut berperan. Menurut organisasi lingkungan Walhi, penyebab paling serius banjir bandang ini karena alih fungsi lahan. Apa yang melanda Sumatera bagian utara itu tidak semata-mata karena adanya siklon tropis Laya. Tapi yang paling penting untuk dikemukakan adalah bagaimana kemudian landscape bagian barat itu yang memang dia kondisinya adalah berbukit, bergelombang dan curam, hari ini telah mengalami ekstraksi yang disebabkan karena adanya satu alih fungsi yang diperuntukkan bagi pertambangan emas khususnya ya. Kemudian juga ada perkebunan, ada hutan tanaman, kemudian juga ada pembangunan proyek-proyek seperti PLTA dan lain sebagainya. Banjir bandang merendam puluhan kabupaten dan kota di 3 provinsi di Pulau Sumatera.
Masih ada sejumlah titik yang terisolir dan butuh bantuan. Tim Liputan Kompas TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut wilayah Sumatera masih akan dilanda cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. BMKG meminta masyarakat di daerah Jawa, Bali, NTB, NTT, dan sebagian Sulawesi Selatan serta Papua Selatan untuk waspada terhadap potensi bencana dari cuaca ekstrim yang akan terjadi sepanjang bulan Desember hingga Januari 2026. Sementara itu, untuk sepekan ke depan, potensi hujan lebat masih akan melanda wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi Barat, dan Papua. Atmosfer sepekan ke depan dipengaruhi oleh banyak hal. Ini meningkatkan potensi hujan di beberapa wilayah, terutama Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi Barat, dan Papua. Saudara, dampak banjir di Aceh yang memutus akses jalan. Pasokan BBM terhambat sehingga warga harus antri di SPBU hingga semalaman. Informasi ini kami hadirkan usai jeda. Banjir dan putusnya jembatan akses lintas nasional mengakibatkan pasokan BBM di Kabupaten Biren Aceh terhenti selama sepekan terakhir. Akibatnya warga harus antri di SPBU bahkan hingga semalaman. Antrian panjang warga terjadi di depan SPBU Kecamatan Juli Biren Aceh. Warga harus antri berjam-jam bahkan semalaman demi mengisi bahan bakar. Warga bilang antrian ini sudah terjadi dalam 2 hari, yang merupakan dampak terhentinya pasokan BBM dari Pertamina Patraniaga Terminal Depot BBM Lok-Sumawe. Akibat terputusnya jembatan penghubung lintas nasional, BBM harus dipasok dari Terminal BBM Krueng Raya, Aceh Besar. Saya dari semalam jam 11. Dari jam 11? Ya. Nah, ini kenapa penyebabnya, Bang? Gimana? Penyebabnya antrinya apa nih? Apa masalah? Ya, tahu sendirilah keadaan minyak langka karena distribusinya kurang lancar. Semoga kan ada inisiatif lah dari pemerintahan, khususnya pemerintah pusat. Tolonglah jangan diabaikan keadaan Aceh sekarang. Saudara, terima kasih telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.